Ya, kita akan mulai belajar. Sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Di sekolah SMA 1 Pangandaran. Kita akan belajar biologi. Ya, kita ini di SMA. Pertama-tama kita pembelajaran mengidentifikasi ciri-ciri umum hewan vertebrata. Yang kedua itu ada menjelaskan macam-macam kelas hewan vertebrata serta peranannya bagi kehidupan. Adapun karakter yang berbeda-beda dapat dibentuk telah mempelajari materi tersebut. Itu adalah rasa ingin tahu, berpikir dengan cermat dan komunikatif. Itu. Yang kedua itu ada berpikir kritis, kreatif dan cermat dan cepat tanggap. Ya, kita akan mempelajari materi pembelajaran, yaitu hewan adalah bentuk kehidupan paling beragam di Indonesia, di muka bumi. Sampai saat ini telah dibutuhkan diidentifikasi sebanyak 2 juta spesies hewan di Indonesia. Ukuran hewan berkisar dari 0,05 mm hingga 30 meter. Ya, itu tempat vertebrata yang di Indonesia. Hidup hewan beragam dari mulai gurun, padang es hingga di bawah lautan terdalam. Secara garis besar hewan dibagi menjadi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah istilah untuk hewan bertulang belakang. Vertebrata salah satu anggota dari filum Chordata, yaitu hewan yang memiliki notochord paling tidak pada tahap embrionya. Ya, ini ada ciri-ciri vertebrata. Memiliki ciri morfologi yang khas, yaitu yang pertama itu ada notochord, adalah struktur rangka yang pertama kali muncul pada tahap embrio. Nah, itu pada tahap embrio itu adalah di sel-sel vertebrata hewan. Nah, itu ada pada masa perkembangan embrio, sel yang terletak ventral dari sistem saraf dan dorsal dari saluran pencernaan tumbuh memanjang, mulai dari otak tengah menuju ekor. Struktur inilah yang tersebut notochord bagian kepala, kemudian dicelubungi struktur tulang dan menjadi tulang belakang. Vertebrata dibandingkan dengan notochord, struktur tulang belakang bersifat lebih baku, hanya terdapat pada masa embrio. Sedangkan pada masa dewasa sudah berubah menjadi orang lain, mulai pada hewan vertebrata yang sederhana. Notochord tetap dan selama masa hidupnya, mulai dari tahap perkembangan sampai dewasa, dan embrio. Yang kedua itu ada faring, merupakan bagian penting pada embrio vertebrata. Faring dan ikan
Selanjutnya perkembangan menjadi insang pada hewan. Tetrapoda menjadi paru-paru, rangka sistem otot, rahang, kelenjar, dan rongga, telinga, tengah. Yang ketiga itu ada sistem saraf pusat terdiri dari otak, batang otak yang memiliki lumen yang tersebut neurokol. Sistem saraf di bagian kepala dan tulang belakang terhubung berbagai organ di seluruh tubuhnya hewan. Nah, ini ada ada penjelasnya. Struktur umum vertebrata. Secara umum struktur tubuh vertebrata terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala, badan, ekor, dan anggota badan yang berpasangan. Nah, bagian kepala merupakan tempat terdapat organ yang mengenali kondisi lingkungan seperti otak yang berfungsi mengolah informasi, rahang yang berfungsi menerima makanan. Pada ikan, tempat terdapat insang. Itu insang yang pernapasan, buat mengatur pernapasan. Ya, yang berfungsi untuk respirasi. Nah, ini ada badan terdiri dari rongga tubuh yang berisi organ dalam dilindungi dinding tubuh berupa otot, tulang, dan saluran tulang belakang. Leher yang merupakan menghubungkan antara bagian rangka, saraf, dan pembuluh darah. Nah, pada sejumlah vertebrata itu ada terdiri dari bagian saraf yang itu contohnya ada otak, terus rahang, rongga, dan badan, dan ekor, dan lain-lain. Nah, ini ada pasangan anggota badan. Terdapat pada bagian pektoral dan pektik. Namun pada beberapa vertebrata anggota badan itu ada yang memendek atau hilang sama sekali. Nah, yang dimaksud hilang sama sekali itu ada anggota badan yang rusak atau gimana itu. Nah, ini ada vertebrata terdiri dari beberapa spesies, yaitu ada spesies ikan, amfibia, dan yang ketiga itu ada reptil, aves, mamalia. Nah, itu akan saya sebutkan atau saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada spesies ikan. Nah, itu spesies ikan itu hidup di air. Nah, itu spesies tersebut hewan poikilotem karena suhu tubuh tidak tetap berdarah dingin, yaitu berpengaruh suhu yang dikelilingi atau habis mancing itu ditaruh di akuarium. Nah, itu akan kondisi tubuhnya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini ada tubuh berbagi atas kepala, badan, ekor. Kulit terdiri atas dermis dan epidermis. Pada umumnya bersisik dan berlendir. Ada 4 macam teknik. Ada macam sisik, yaitu sikloid dan stenoid, lakoid, dan ganoid. Nah, yang kedua itu amfibia. Amfibia itu
hidup yang dua habitat, yaitu itu ada yang di air, ada yang di darat. Ya, yang di air itu ya ikan itu, ya termasuk hewan poikilotem, berdarah dingin. Bagian tubuh terdiri dari atas kepala, badan, ekor. Kulit lembab berlendir terdiri dari dermis dan epidermis tadi. Warna kulit bermacam-macam karena adanya pigmen di dalam dermis. Itu ada warna biru, hitam, coklat, merah, dan kuning, dan lain-lain. Tempat di bawah epidermis itu loh. Nah, peranannya itu dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk diambil racunnya, karena sebagai penguat denyut jantung. Ya, denyut jantung itu seperti hewan di darat atau di air. Yang ketiga itu ada reptil. Reptil itu terdiri atas kepala, leher, badan, ekor. Nah, kepala relatif kecil itu karena ada yang normal, ada yang enggak normal gitu. Ruas tulang ekor tidak mengalami penulangan. Sering dapat diputuskan sendiri, yaitu autotomi untuk menipu musuh dan dapat tumbuh kembali. Itu namanya regenerasi. Kulit reptil kering itu bersisik dari tanduk dan tak berlendir. Nah, itu dan sedikit mengandung kelenjar. Kelenjar yang di sini, ya itu yang ini kan yang di manusia. Kalau hewan kan berbeda rongganya. Ada yang besar, ada yang kecil, yang sedang. Nah, yang keempat itu ada aves. Tubuh aves terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Yang itu ini kan vertebrata, itu kan sejenis hewan. Badan dilindungi kulit dan berbulu. Terdapat 5 macam bulu menurut letaknya, yaitu remiges pada sayap. Sayap itu adalah burung. Oke. Nah, itu selanjutnya ada rectus pada ekor. Rectus itu penutup badan. Penutup badan itu ya kulit dan bulu. Nah, aulula pada jari-jari sayap. Nah, itu kan yang kayak kelelawar itu kan ada jari-jari sayap. Dan paraterum di sekitar bahu. Nah, itu kalau kelelawar kalau mau terbang kan bahunya kayak ada rambutnya atau gimana. Menurut bentuk ada 3 macam bulu, yaitu pluma, plumula, luna, filopluma, seperti rambut bertangkai panjang. Nah, peranannya itu adalah salah satu, yaitu daging. Dan telurnya dapat dijadikan sebagai sumber protein bagi manusia dan hewani. Nah, yang terakhir itu ada mamalia. Tubuh mamalia terbagi atas kepala. Kepala itu adalah kaput. Leher itu adalah cervix. Badan itu adalah trunkus, dan ekor adalah cauda. Badan tertutup rambut. Antara anggota pada kafum, thoracis. Nah, itu dan rongga perut itu adalah ilmiahnya adalah kafum abdominis. Nah, terdapat diagram
diafragma. Nah, dilalui oleh aorta, pembuluh darah saraf kerongkongan. Dinding rongga dada dilapisi oleh peluru dinding rongga perut oleh peritoneum, dan dinding rongga jantung oleh perikardium. Mempunyai kelenjar air susu, itu adalah ilmiahnya glandula mamae. Nah, dan puting susu tempat bermuaranya saluran-saluran glandula mamae. Kulit memiliki kelenjar minyak untuk meminyaki rambut, kelenjar keringat. Memiliki gigi dengan tipe gigi seri. Bentuk gigi sesuai dengan jenis. Makanannya itu ada rumput atau apalah. Pada hewan pemakan tumbuhan, misalnya marmut, kelinci, terdapat diastema. Diastema itu adalah celah tanpa gigi antara gigi seri dengan geraham depan. Ya, itu fungsinya untuk mengunyah makanan tersebut. Ini adalah metode pembelajaran. Nah, itu metode pembelajaran itu ya kayak diskusi. Ya, habis diskusi kita presentasi kayak saya ini menjelaskan materi tersebut. Nah, kalau anak-anak bisa yang maju, yang belum jelas, nanti dijelaskan sama saya. Ada enggak? Loh, kenapa kok diam semua? Berarti kalau diam nggak ada pertanyaan, ya kita lanjut. Nah, ini kan ada kegiatan awal itu menyapa seluruh di kelas. Ya, saya kan tadi kan menyapa itu seperti salam dan memperkenalkan diri. Yang kayak kemarin itu. Nah, dari dari yang tadi vertebrata itu kayak sejenis itu. Tadi yang kemarin kan ada yang tanya. Yang pertama itu ada sebutkan 3 ciri-ciri hewan. 3 ciri-ciri hewan vertebrata secara umum. Nah, itu saya jelaskan ya. Kemarin nggak sempat disetirkan. Memiliki notokot. Nah, itu yang ciri-ciri tumbuhan secara umum. Memiliki notokot, memiliki faring, dan memiliki sistem saraf pusat. Yang kedua itu ada yang soal kedua. Itu akan ada sebutkan 2 contoh hewan yang termasuk dalam kelas reptil. Nah, itu yang pertama kan ada buaya, kura-kura. Nah, itu ada buaya dan kura-kura. Kalau buaya itu kan pemakan daging ya sangat buas. Kalau yang kura-kura itu kan ya sejenis makanan ikan atau daging kecil lah buat makan tersebut kura-kura. Kalau buaya kan dia hidup liar. Ada yang dipelihara, ada yang hidup di liar.
Nah, yang ketiga kan ada pertanyaannya kemarin menjelaskan macam-macam kelas menjelaskan berikan dua contoh keuntungan dari hewan mamalia. Nah, ini kan saya cari kemarin cuma dua yang ketemu ya. Yang pertama itu ada daging dan telurnya dijadikan sumber protein hewani yang tadi tersebut. Ya, kedua itu ada telur ayam dan itik. Telur ayam itu dan itik itu sebenarnya sama. Kalau telur itu kan telur yang dari induk bertelur. Nah, kalau itik yang telur menjadi itik dijadikan ramuan, obat-obat atau bahan membuat kue. Itu kan yang membuat kue itu telur dari ayam. Yang terakhir itu ada berikan masing-masing dua contoh keuntungan dan kerugian dari hewan reptil buat dalam bentuk tabel. Nah, kalau bentuk tabel kemarin ada tabel itu kayak sistem pembelajaran. Nah, makanya yang saya mohon maaf kalau yang pertanyaan terakhir tadi saya belum bisa jawab karena ya belum ketemu lah yang pertanyaan terakhir tadi itu. Ya, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besar mungkin apa materi tersebut kurang jelas, mohon maaf. Ya, mari kita tutup bersama-sama, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.